Where's my uncle? Please, no, please, please. Perhatian, kereta menuju dunia keanehan dan hiburan dari channel Bang Boim akan segera diberangkatkan. Bagi penumpang yang belum subscribe, harap segera menekan tombol subscribe agar tidak tertinggal di stasiun kebosanan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita check in. Sebuah film yang akan menceritakan tentang seorang pria penunggu pulau misterius yang mempunyai masa lalu penuh adrenalin sehingga membuatnya harus mengasingkan diri di pulau tersebut agar terbebas dari mimpi yang terus menghantuinya. Dimana kali ini film akan begitu dibalur dengan alur yang penuh akan plot twist di dalamnya. Dan dengan tanpa menunggu lama lagi, mari kita check in. Shelter 2026 diawali dengan diperlihatkannya seorang pria brewok yang diketahui ia adalah satu-satunya manusia yang ada di suatu pulau di daerah Skotlandia, di mana dia hanya ditemani satu anjingnya. Ia menikmati hari-harinya dengan penuh misteri karena hanya dia dan anjingnya yang tahu. Belum diketahui pasti kenapa pria itu hidup sendiri di pulau mercusuar yang sudah lama tidak digunakan. Tapi yang jelas ikuti terus saja alur dan plot twistnya. Diketahui ia selalu mendapatkan pasokan makanan dan air botol atau wedang galap dari seseorang yang dengan rutin mengunjungi pulau tersebut. Hingga suatu ketika sang ponakan dari pengirim, yakni seorang gadis dari orang yang dengan rutin mengunjungi pulau itu bertanya, "Mengapa kamu tidak pernah berkata apapun dan bahkan berterima kasih kepada kami?" Most people just say thank you. You know, me and my uncle come up here week after flies, and yet you've never even come down to greet us. Don't ever come up here again. Sebut saja Mason, si penunggu pulau kosong. Dengan begitu dingin, Mason hanya memerintahkan si gadis atau sebut saja Layla agar segera pergi dari pulau ini demi keselamatannya. Namun nampaknya Layla bukanlah seorang gadis lemah. Ia juga sempat berusaha untuk mendapat sedikit jawaban dari Mason, hingga membuat Mason pun terpaksa menutup pintu dengan paksa. Si gadis pun pergi dengan meninggalkan sebuah kotak hadiah yang dia peruntukkan untuk Mason. Di perjalanannya menuju ke kapal sang paman, Layla mendapati sebuah kendala yang ternyata badai datang dengan secara tiba-tiba dan langsung begitu besarnya. Hal itu pun membuat Layla terjungkal jatuh ke dalam laut, bahkan dengan kondisi kapal milik paman Layla. Di waktu yang sama, Mason tidak hanya mengambil untung dari Layla, ia yang mengetahui badai di luar membuatnya langsung bergegas mengambil kapal guna menyelamatkan Layla dan juga pamannya. Namun naasnya paman Layla malah terjebak di dalam kapalnya dan membuat Mason hanya bisa menyelamatkan Layla seorang. Setelah Layla siuman, ia bertanya kepada Mason tentang keberadaan pamannya. Dengan nada dingin, Mason menjawab bahwa pamannya sudah tidak ada. Dia terjebak di dalam kapal. Where's my uncle? He's dead. The trawler went down. Beberapa hari pun berlalu, Mason mengobati luka-luka yang didapati oleh Layla. Hingga saat mereka terlibat sedikit perbincangan, Layla berkata bahwa Mason harus sesegera mungkin mengantarkannya pulang karena orang tua Layla pasti khawatir. Bukan jawaban iya ataupun mengangguk yang berartikan Mason setuju dengan permintaan Layla. Namun Mason malah berkata bahwa Layla adalah seorang anak yang sudah tidak mempunyai keluarga. Mason berkata bahwa ibu Layla sudah meninggal. Layla bahkan belum pernah bertemu dengan ayahnya sekalipun, dan hanya pamannya lah yang membesarkannya. Lalu setelahnya Mason pun pergi begitu saja. Back. You can't just keep me here. My family will be looking for me. You don't have a family. Father died a few years back. Never knew your father. Because there was no one else. Your uncle's taken care of you ever since.
Hal itu pun membuat Layla begitu terheran-heran akan Mason yang mengetahui tentang keadaannya. Dengan rasa penuh penasaran dan ketakutan, Layla pun memutuskan untuk mencari sesuatu yang dia kira bisa menjadi pertahanan diri. Dia menemukan pisau di sebuah laci dan menyimpannya di bawah bantal. Pada malam harinya, terlihat Layla yang tidur dengan kegelisahan dan mimpi yang buruk, hingga membuat Mason pun berinisiatif untuk mendekatinya. Sesaat setelah Mason duduk di sebelahnya, Layla terbangun dan dengan refleks langsung menodongkan pisau tadi kepada Mason. Bukan kaget, bukan marah, bahkan bukan mengambilnya dengan paksa. Mason malah memberitahu Layla bagaimana cara yang baik saat menggunakan senjata, yakni tidak menggunakan senjata karena takut, melainkan harus dapat mengontrol diri dan memegang senjata dengan penuh erat. When you use a weapon, you never operate from fear. Keep your wits. Always balance your emotions. Like this, up against the hilt. Hold it up. Setiap hari Mason menggendong Layla yang ingin ke toilet, memasakkan makanan untuknya, bahkan terus memperhatikannya dengan tak sedikit pun terlihat bahwa Layla seperti orang yang numpang dengan penuh beban. Apakah Mason adalah titik-titik karena di awal tadi terungkap fakta bahwa Layla belum pernah sekalipun mengetahui siapa ayahnya. Hingga suatu waktu saat Mason mengecek keadaan kaki Layla yang ternyata bertambah bengkak, membuat Mason terpaksa pergi untuk mencarikan obat di kota. Layla memang sempat menanyakannya kenapa tidak ke rumah sakit saja, namun Mason dengan begitu dingin menolak perkataan Layla lalu pergi begitu saja. Can't we just go to a hospital? No. I'll get what's needed. Sesampainya di dalam kota, ia menuju apotek terdekat dengan langkah demi langkah yang begitu tertata, alias dia selalu membelakangi CCTV yang ada. Di lain pihak, kita diberitahu bahwa ternyata Parlemen Hukum sedang mencari buronan paling berbahaya bernama Michael Mason, seorang mantan agensi rahasia Inggris yang sekarang dicap sebagai teroris. Yaps, di sini pula kita diberitahu alasan mengapa Mason begitu mahir hidup menyendiri dan ia tidak berbaur dengan orang lain. Kembali ke dalam perjalanan Mason di kota setelahnya mendapat obat yang ia cari. Tak lupa ia mampir ke toko baju guna membungkus beberapa ukuran untuk Layla. Namun sialnya, tepat saat ia keluar dari toko clothing tersebut, wajahnya tertangkap kamera, bukan kamera CCTV ataupun kamera pengawas, melainkan kamera HP milik warga lokal yang sedang iseng-iseng membuat daily vlog. Hal itu begitu berpengaruh kepada nasibnya, karena ternyata selama ini di sisi lain ada agen intelijen yang terus mencari keberadaan Mason dengan cara memantau seluruh area negara. Terlihat dari tim intelijen langsung sigap mencari data milik Mason yang ternyata Mason tertera sebagai teroris dengan tingkat berbahaya kelas S. We have a retinal match. It's a high-value target wanted for the bombing of our embassy filled with similar atrocities. Kita bernapas sejenak dengan kembali ke Mason. Setelahnya sampai di rumah, ia langsung memberikan obat untuk Layla dan membuat masakan guna mereka makan bersama. Terlihat Layla yang sudah mulai nyaman menerima keadaannya bersama Mason. Ia mulai berani untuk membuka perbincangan dan mereka melewati makan malam itu dengan begitu tenang. So much better than porridge. That, young lady, is a matter of opinion. Namun tak lama setelah mereka memulai makan, Mason mendengar suara kapal yang berlabuh hingga membuat Mason mengecek akan firasatnya itu. Terlihat beberapa tentara khusus yang berlabuh di pulau tersebut dan membuat Mason pun paham seperti apa posisinya saat itu, hingga Mason pun memerintahkan Layla untuk segera masuk ke dalam toilet dan memerintahkannya agar tidak keluar sebelum Mason kembali. Get in the bathroom. Lock the door. Do it, Jesse. Sound. Don't come out until I come for you. Mason bergegas keluar dan berhasil melumpuhkan satu persatu dari mereka. Ia memanfaatkan pulau huniannya sebagai rekan terbaiknya dan dengan sat-set Mason berhasil melumpuhkan tim tersebut. Namun
Namun ada sesuatu yang tidak ia sangka. Ternyata ada salah satu dari kelompok itu yang berhasil masuk ke dalam rumah Mason guna menculik Layla. Walaupun Layla sudah berusaha untuk berontak, apalah daya, Layla hanya gadis kecil yang belum tahu apa itu kentongan gas, token listrik, minyak, dan beras secara bersamaan. Orang itu bergegas pergi untuk menculik Layla dengan langsung menuju ke kapal. Namun trik itu terlihat oleh Mason dan dengan easy peasy-nya Mason mengincar penculik itu tanpa sedikit pun melukai Layla. Bam, bam, bam. Terlihat Layla yang begitu ketakutan. Dia hanya bisa terengah-engah bertanya dengan suara gemetar. Seketika itu Mason pergi mengambil senapan dan pergi meninggalkan pulau sembari membawa Layla. Sementara di dalam ruang monitor kantor intelijen terlihat raut-raut wajah tak percaya akan agen rahasia yang mereka sebut sebagai tim Alpha dilumpuhkan dengan mudahnya tanpa sisa hanya oleh satu orang saja. Mereka bertanya-tanya siapa Mason sebenarnya. Who the hell is this? Kembali ke sisi Mason, ia dan Layla menuju suatu rumah. Di sana Mason menitipkan senapannya kepada Layla sembari menunggunya di halaman. Sedangkan Mason akan mencoba memasuki rumah tersebut. Namun setelahnya berhasil masuk, Mason dikagetkan dengan kemunculan seorang anak laki-laki dan gertakan seorang ayah yang sedang mendodongkan laras panjang. Ketegangan sempat terjadi, namun untungnya Layla sudah berkembang. Ia turut mendodongkannya kepada si pria sembari meminta tolong kepadanya agar segera merawat Mason yang sedang terluka. Put it down. Please. He's hurt. Can you help him? Sementara itu di waktu yang bersamaan, yakni tepat di kantor intelijen, terlihat Roberta yang menemukan sebuah kejanggalan pada data teroris bernama Timur Trimov. Data itu telah disabotase secara ilegal dengan sistem yang begitu canggih, mengatasnamakan Mason sebagai terdeteksinya, di mana cara kerjanya adalah saat kamera menyorot Mason, maka data akan menganggap Mason itu sebagai teroris. Hal itu pun membuat Roberta kaget karena dalam database-nya Mason adalah bagian dari mereka. He's one of us. Yeah, that's our guy. Michael Mason. But there aren't many details. Di saat yang bersamaan ada panggilan masuk ke kantor intelijen, yakni suara seorang anak laki-laki yang meminta bantuan dengan laporan bahwa dia dan ayahnya ditawan oleh seorang pria dengan senapan. Secara bersamaan Roberta merubah perintah yang sebelumnya adalah menargetkan Mason sebagai target maci, kini menargetkan Mason menjadi target interogasi. Kembali ke keadaan Mason, terlihat ia sedang diobati dan setelahnya ia menanyakan di mana keberadaan anak laki-laki tadi. Lalu tak lama berselang terdengar suara mobil polisi di depan dengan pengumuman penggerebekan. Hal itu membuat si pemilik rumah panik lalu bergegas pergi keluar dengan niat baik-baik. Namun sesaat pria itu membuka pintu, ia malah sudah ditargetkan oleh seseorang dan bam, ia pun mati. Untungnya dengan sigap Mason menarik anak laki-laki itu sesaat sebelum anak itu ikut keluar dan memerintahkannya agar diam saja di dalam. Sedangkan Mason pergi meninggalkan rumah itu bersama Layla melewati pintu belakang. Are they going to arrest you? It's not the police I'm worried about. Hey, wait! Don't open the door! Namun upaya Mason tidak begitu mulus. Terlihat beberapa polisi yang hendak menyergap Mason, namun dengan keahliannya Mason pun berhasil melumpuhkan para polisi itu, bahkan mengambil satu mobil polisi guna ia manfaatkan untuk pergi. Stay down and hold on. Terungkap pula bahwa ternyata ada pihak lain selain Mason dan polisi, yakni seorang pembunuh bayaran Timur Trimov yang ternyata menembak pemilik rumah tadi. Trimov yang mengetahui Mason berhasil lolos, ia pun langsung masuk mobil dan tancap gas mengejar Mason. Aksi kejar-kejaran berjalan begitu menyudutkan Mason karena ya, Trimov mempunyai laras pendek untuk menyulitkan Mason. Namun dengan keahlian Mason yang sudah mempunyai jam terbang lebih, ia pun berhasil menumbangkan Trimov dengan taktiknya dan pergi ke suatu tempat guna mengganti mobil.
nampaknya Trimov juga bukanlah seorang pion. Ia masih sanggup untuk meneruskan misinya, yakni membun-bun Mason. Terlihat ia mencegat mobil yang lewat guna ia ambil secara paksa. Kita berpindah sejenak ke sisi Roberta. Terlihat ia sedang menelepon mantan veteran perang bernama Billy. Di sana Roberta menanyakan Mason kepada Billy, dan di sini Billy memberitahukan bahwa ternyata Mason adalah mantan prajurit terbaik dari sebuah agen rahasia yang dulu ia kembangkan bersama dengan Perdana Menteri. Namun karena Perdana Menteri yang mulai merasa takut dengan agen tersebut karena semakin menjadi-jadi alias semakin menakutkan dalam berbagai misi, ia pun memutuskan untuk membekukan tim tersebut secara sepihak. Dan di saat yang sama, Roberta juga menemukan fakta nyata tentang Mason yang dahulu pernah ditugaskan untuk menjaga seorang ilmuwan Iran yang membelot. Lalu setelah data dari ilmuwan dianggap cukup, Mason mendapat perintah baru yakni untuk membun-bun sang ilmuwan. Tapi nampaknya terdapat ada indikasi bahwa Mason sempat menolak. Namun atasannya berkata bahwa tugas itu demi penyangkalan atau pemberontakan si ilmuwan. Lalu siapa sebenarnya Billy? Apakah ia ada di pihak Mason ataukah di pihak Trimov? Karena seakan malah Roberta yang berhasrat mengungkap kejanggalan dari data Mason. Kembali ke sisi Mason dan Layla yang nampaknya Layla sendiri sudah mulai memahami situasi dan beradaptasi dengan keadaannya kini. Di sana Layla sempat mengeluh lelah dengan hidupnya dan berharap agar segera bertemu dengan ibu serta pamannya saja. Mendengar hal itu, Mason memberikan beberapa kata-kata motivasi agar Layla jangan menyerah dan tidak patah semangat. Now I have no one. I'd rather it be complicated than my mum back. You could tell your life would always be fair. You already know the truth to that. No kid should have to go through what you did, no matter what. Just don't ever let it break your spirit. Sesampainya di tujuan, terlihat Mason yang memberitahukan Layla tentang keberadaan setiap kamera pengawas dan meminta Layla untuk keluar melalui pintu supir dengan terus menundukkan kepala. Namun nampaknya prakteknya tidak semudah itu. Tepatnya saat Mason dan Layla melewati sebuah mobil yang ternyata di dalamnya ada kamera yang sudah terhubung dengan Billy, dan dengan sat-sat Billy langsung mengirim titik koordinat dari Mason kepada Trimov. Ya, Trimov. Nampaknya Billy memang bersekongkol dengan Trimov. Sesampainya Mason di rumah temannya, ia meminta tolong kepada temannya agar bisa membiarkan Layla ikut dengannya. Tapi Layla yang mendengar hal itu merasa terpukul dan merasa ia hanyalah menjadi beban bagi Mason. Dengan kondisi Layla yang jelas tidak mau dititipkan, temannya Mason pun menolak permintaan dari Mason dan hendak pergi menemui Kamal. Namun saat teman Mason, atau kita sebut saja Jack, mempersiapkan mobilnya, di saat yang sama Trimov berhasil masuk dan terjadilah crash antara Mason juga Trimov. Singkatnya, Mason masih terlalu tangguh dan berhasil kabur membawa Layla dengan bantuan dari Jack. Di saat yang sama, Billy yang ternyata juga mengetahui Trimov gagal mengeksekusi Mason, ia pun memanggil bawahannya lagi guna mempersiapkan tim tambahan. Singkatnya, Mason dan Layla pun berhasil lepas sementara dengan bantuan dari Jack. Mason langsung menuju tujuannya, yakni menemui Kamal. Bukan film aksi namanya jika di setiap scene tidak ada perkara. Mason menemukan tempat Kamal, namun tidak semudah bertemu teman. Ia harus sedikit pemanasan salam olahraga dengan anak buah dari Kamal. Dan bahkan setelahnya bertemu dengan Kamal, Kamal hanya menghina Mason yang miskin dan tidak punya identitas kewarganegaraan. Namun Mason tidak mempedulikan hal itu. Mason hanya meminta Kamal agar membantu Layla keluar dari keadaan sekarang, mendapat tempat dan identitas baru. Awalnya Kamal memang menolak, namun Mason memberi peringatan kepada Kamal bahwa ia adalah buronan yang paling dicari. Jadi tepat saat kamera sekitar mendapati keberadaannya, maka bisa dapat dipastikan tim agensi akan segera merapat dan mengepung tempat itu. I need a way out for her. Tonight. Today. Somewhere off grid. No. And the security camera outside saw me walk in here.
I reckon you got 10 minutes tops. It's for you to get her out. And I'll go cut the head off the secrets with it. Wait here. Dengan terpaksa Kamal mengiyakan permintaan Mason dan mempersilahkan Mason guna menunggunya di suatu bilik. Di saat yang bersamaan, Roberta mengerahkan tim M16 untuk sesegera mungkin menangkap Mason dan Layla hidup-hidup. Operasi penangkapan sudah dimulai, berbagai pihak dari intelijen dan militer mulai memenuhi lokasi. Nampaknya Mason sudah begitu berpengalaman dengan situasinya. Ia mencoba menyela keluar dengan melumpuhkan satu persatu anggota yang ada. Namun dengan posisinya yang sekarang, yakni one plus beban versus squad, jelas membuat fokusnya goyah. Layla berhasil dibawa kabur. Hold on. Out the front entrance, cut across the square and turn. Get ready! He's gonna be coming for us! Untungnya dengan bantuan Jack sebagai pengendali monitor, Mason mendapat titik lokasi Layla ditangkap dan berhasil menyelamatkannya. Lalu mereka pun pergi guna meneruskan perjalanannya, yakni menuju lembaran baru. I got you, Jesse. It's okay. Time to go. You're right. You're gonna be okay. Layla yang sudah disediakan kapal guna ke New World malah menangis tak mau meninggalkan Mason yang sudah Layla anggap sebagai satu-satunya keluarga yang ia punya. It's time to go. No. But won't wait. Live a normal life for your own. Please, no, please, Oh. please. You just have to come on the boat with me and we can have a normal life. You're my home now. I don't want to leave you. Jesse. Hey. Jesse. No, I'm sorry. The only way I can keep you safe. I'm not leaving without you. Hingga datanglah tembakan dari Trimov yang membuat Mason pun terpaksa mendorong Layla untuk pergi menggunakan kapal. Come on. Setelah Layla alias beban Mason dalam pertarungan tidak ada, Mason terlihat menjadi begitu muda dan penuh semangat. Langkahnya gesit, instingnya tepat dan dengan mudah mengalahkan Trimov. Keesokan harinya, Mason pergi menuju ke kediaman Billy, mantan atasannya. Di sana mereka terlibat percakapan tentang alasan kenapa Billy membenci Mason, yakni karena Billy yang sudah begitu suka dengan Mason sebagai senjata hidupnya. Hingga Billy pun terpaksa harus membun-bun Mason yang telah menolaknya untuk membuat tim Black Kites menjadi lebih kuat. Mason yang mendengarnya pun hanya berkata bahwa itulah alasannya mengapa 10 tahun lalu ia tidak menarik pelatuknya untuk si ilmuwan Iran. Dan film pun selesai. Terima kasih telah mampir di channel ini. Terus pantengin channel kami karena kami akan membawakan film-film apik dan tidak membosankan. Terima kasih kami ucapkan. See you next time. Bye.